Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya belajar dari rumah. Tidak lupa pembiasaan olahraga dan sholat duhanya selalu dilaksanakan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Masih di tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu. 3. Mengidentifikasi perubahan sosial budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Keempat, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik, seri, dan paralel dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Dengan membaca cerita yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras, awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Di tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja kerasnya, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui di berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri
binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Nah, dari cerita tersebut, mari kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Jawabannya, disiplin dan kerja keras adalah awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Hal tersebut dicontohkan oleh Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Pertanyaan yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, tidak, karena karangan yang tersebut tidak berdasarkan rekaan atau hayalan pengarang, tetapi berisi hal-hal yang berupa informasi faktual, kenyataan, atau pengamatan pengarang. Pertanyaan yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Jawabannya, supaya cerita biografi tersebut bisa menjadi teladan untuk kita memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kalian masih ingat kan dengan kosakata baku? Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Cermati kembali kosakata non-baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Kalian sudah menuliskannya kan? Kosakata yang dicetak miring pada teks pensil si kecil yang amat penting. Ibu contohkan. Yang pertama, gimana sih arti katanya? Kata tanya untuk menanyakan suatu kondisi. Kita rubah menjadi kosakata bakunya menjadi bagaimana. Yang kedua, kata bikin. Artinya adalah menciptakan sesuatu. Dirubah menjadi kosakata baku membuat. Dan yang ketiga, modern. Artinya sesuatu yang terkini. Dirubah menjadi kosakata bakunya kata modern. Nah, ini adalah 3 contohnya. Sekarang carilah 5 contoh lain kata non-baku pada teks pensil si kecil yang amat penting yang sudah kalian temukan. Kemudian cari arti kata dan kosakata bakunya. Kerjakan seperti tabel ini yang ada di halaman 116, muatan bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Amati proses distribusi dalam kehidupan ekonomi berikut ini. Distribusi adalah proses penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Distribusi sendiri dapat dibantu oleh kendaraan, juga pesawat terbang, sehingga dapat menjangkau ke daerah-daerah secara merata. Seperti gambar ini.
Setelah kalian mengamati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi, diskusikan pertanyaan berikut. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi? Kemudian, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern? Setelah kalian mengamati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi, kalian bisa menuliskan hasilnya pada diagram berikut yang ada di halaman 118 IPS. Contohnya, yang pertama, beragam hasil produksi obat-obatan. Manfaatnya bila ada alat transportasi bagi kehidupan masyarakat dapat mendukung pemerataan kesehatan. Dan apabila tidak ada alat transportasi bagi kehidupan masyarakat, yaitu kesehatan jadi tidak merata. Nah, itu adalah contohnya. Silakan dicari contoh yang lainnya. Dikerjakan ya, muatan IPS. Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel pada pembelajaran sebelumnya. Diskusikan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Tuliskan dalam diagram Venn berikut ini. Ini ada di halaman 119 muatan IPA. Contohnya, penggunaan rangkaian seri terdapat pada alat seperti batu baterai, kemudian rangkaian paralel terdapat pada rangkaian lampu lalu lintas, dan persamaannya, rangkaian seri dan paralel sama-sama merupakan rangkaian tertutup. Silakan kalian cari persamaan dan perbedaan lainnya dari rangkaian seri dan paralel. Kamu pasti suka mendengarkan radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Dia lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ia merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1857, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia juga menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, berdasarkan teks tadi, mari kita jawab pertanyaannya. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Kita dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegram, dan mendeteksi posisi pesawat dengan menggunakan teknologi radar. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman. Zaman dulu, manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi, dan mendengarkan lagu karena belum ditemukan radio. Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu di stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang?
Belum, Lani belum melaksanakan hak dan kewajibannya dengan secara seimbang. Meski dia berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya mendapatkan pendidikan. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, tapi adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Nah, sekarang berilah pendapatmu tentang kegiatan dari gambar di bawah ini. Apakah kedua anak tersebut sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Silahkan kerjakan di halaman 123-124, muatan PPKN. Kerjakan di buku tulismu. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.